saya berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin ada kesaksian yang ingin Bapak Ibu mau bagikan? Dipersilakan kalau ada. Bisa tolong angkat tangan. Ada? Ya kalau tidak ada, saya berikan tema pada malam hari ini adalah perjumpaan pribadi. Ulangi bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Perjumpaan pribadi. Sama seperti seorang sepasang kekasih yang cuma hanya telepon, cuma hanya baca WA, cuma hanya surat-suratan. Tetapi kalau ini perjumpaan pribadi ini sama seperti ketika seorang sepasang kekasih yang sudah lama berhubungan, SMS, telepon, tetapi dia nggak pernah ketemu. Tetapi ketika berjumpa secara langsung, itu rasanya beda, sangat berbeda. Paling enak itu berjumpa secara langsung ya dengan kekasih kita. Demikian juga hari ini saya akan berikan tema perjumpaan pribadi. Kisah Rasul 9. Kita buka semua. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Gantian ya kita membaca ayat ini sampai ayat yang ke-6 saja. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sudah ketemu semua, katakan amin. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Sampai sini saya mau katakan Paulus berpikir dengan cara dia berjihad. Dia agamanya apa waktu itu? Yahudi. Dia berkobar-kobar karena inilah salah satu jalan supaya dia mendapat pahala besar di surga. Dengan apa? Membunuh bidat. Pada waktu itu dia berpikir kekristenan itu bidat. Lihat ya. Ayat 2 kita baca, 1, 2, 3. Itu salah satunya kemarin yang sudah dibunuh, pasal-pasal sebelumnya siapa namanya? Stefanus. Betul. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba, ini perjumpaan pribadi, lihat ya. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 kita baca. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Lihat ya, ini seperti orang bodoh, udah tahu Tuhan, tapi dia masih berkata, siapakah engkau Tuhan? Tapi ini juga yang seringkali orang Kristen lakukan. Tuhan ada, siapakah engkau Tuhan? Karena mungkin ada banyak Tuhan. Saulus, ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Singkat cerita, Saulus ini buta, kemudian dia melihat kembali. Tetapi yang ingin saya beritakan pada malam hari ini, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ada 2 yang kita lihat. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah apa? Saulus mendengar apa? Suara Tuhan. Kemudian yang kedua, Saulus melihat apa? Melihat apa? Cahaya. Mendengar dan melihat cahaya. Lihat di sini. Coba kita perhatikan baik-baik di ayat 3. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, kemudian yang kedua ada suara. Pertanyaannya, yang ikut kepada Saulus ini, dia ada rombongan pergi bersama-sama, tapi mereka enggak melihat cahaya, mereka tidak mendengar suara. Yang mendengar dan melihat cahaya
hanya satu, Saulus. Ingat, jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu harus dengan tanda-tanda spiritual. Ini tanda-tanda spiritual. Kenapa tanda-tanda spiritual yang dibutuhkan oleh Saulus? Begini, saya jelasin. Saulus itu adalah orang Farisi. Coba kita buka dulu ya. Di dalam Filipi 3 ayat 5. Jadi perjumpaan Tuhan harus melalui dengan cara supranatural. Kenapa? Karena Saulus dia nggak akan bergeming kalau hanya dengan menggunakan cara pemberitaan Injil. Filipi 3 ayat 5, sudah ketemu semua, katakan amin. Ayat 4 aja dulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal itu, hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya aku nih lebih taat, lebih luar biasa daripada kalian semua. Mungkin kalau di sini, aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah 40 hari puasa. Ya, coba ayat 5 kita baca. Tuh lihat, semuanya dia sudah lakukan. Ayat 6, ini kalau dia mau bangga ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7 kita baca, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 ini luar biasa. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada, oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, ya, supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, dia bangga banget menjadi orang Yahudi, tapi setelah dia bertemu di dalam Kisah Rasul ini, semuanya dia anggap seperti sampah. Pengetahuannya dia berpikir ini seperti sampah. Kenapa saya munculkan firman Tuhan dengan tema ini? Kemarin hari Senin saya ada tanya jawab dengan anak-anak muda. Pertanyaan saya simpel, waktu itu saya tunjukin ada satu video tentang, di situ pernyataannya begini, ada seorang malaikat, dia bilang, kamu agama apa? Agama Katolik. Ke ruangan 1. Kamu agama apa? Buddha. Masuk ke ruangan 10. Kamu agama apa? Oh, saya nggak ada agama, ateis. Ke ruangan 20. Tapi semuanya orang itu dibilang jangan lewat lorong ruangan nomor 8. Akhirnya yang terakhir, yang ateis tanya, kenapa nggak boleh nomor 8? Karena di situ ada orang Kristen. Orang Kristen itu nggak tahu kalau semuanya itu masuk surga. Setelah saya bertanya kepada anak-anak muda, ada berapa surga? Terus kemudian pertanyaan kedua, ada berapa Tuhan? Yang ketiga, selain Tuhan Yesus yang lain, kalau begitu agama lain masuk mana? Nah, ketika saya kasih pertanyaan-pertanyaan itu, yang membuat saya cukup kaget adalah sebagian besar setuju dengan video tersebut. Jadi kalau saya berpikir begini, saya sudah mengajarkan hal-hal yang sudah ini tingkatannya sudah kuliah, udah S1, tetapi hal dasar SD, karena keselamatan itu hal dasar, modal dasar, fondasi dasar, itu seperti terlewat. Sudah pelajaran kuliah, SD-nya ini masih belum ada fondasi. Wah, ini bahaya sekali. Kalau ini tidak diberi pengertian yang benar, maka akan terjadi yang namanya murtad, itu mereka anggap biasa. Karena berpikir surga ada banyak. Karena berpikir Tuhan ada banyak.
Karena berpikir surganya satu tapi Tuhannya banyak. Karena berpikir surganya satu tapi semua bisa masuk agama apapun. Wah, ini mengerikan. Dan ini saya baru tes sama anak muda. Belum saya tes sama bapak ibu semua di tempat ini. Ini menjadi satu perwakilan kepada orang-orang Kristen di luar sana. Masih banyak yang belum mengerti hal-hal dasar. Ini hal-hal prinsip. Nah, sebenarnya ada dua metode. Saya bisa menjawab apa? Pertanyaannya apa? Karena mereka menjawab begini, ketika saya tanya, mereka jawabnya masuk akal. Pertama, karena banyaknya agama yang mengajarkan keselamatan. Setuju ya? Islam mengajarkan keselamatan, surga? Betul. Buddha mengajarkan keselamatan, ada surga, ada nirwananya? Ada. Apalagi? Hindu ada. Semua agama setelah kematian ada keselamatan atau minimal reinkarnasi, ada. Inkarnasi maksud saya. Ada. Iya, reinkarnasi. Itu ada semua dalam setiap agama. Keselamatan dalam setiap agama ada. Nah, ini yang akan membuat orang-orang Kristen yang lain menjadi bingung dan mempunyai kesimpulan karena begini. Ketika kita bernegara, kita kan ngomong di sini boleh Yesus jalan satu-satunya, tetapi kita keluar sana kita harus menghormati agama lain. Tetapi ini sangat berbeda, menghormati dengan berkompromi. Kalau menghormati, kita menghargai surga saya, tapi saya harus punya prinsip. Tidak ada lain selain Yesus. Itu dia. Yang kedua, jawaban mereka masuk akal. Pertama kan, karena banyak agama yang mengajarkan keselamatan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau mengajarkan keselamatan, nanti ada pertanyaan lagi. Kan belum tentu Kristen yang paling benar. Ayo. Kenapa? Belum tentu Kristen paling benar. Karena ada kedua jawabannya. Karena saya belum pernah ke sana. Bapak Ibu udah pernah pergi ke surga, neraka, coba dilihat itu siapa? Wisnu, Dewa Siwa, atau Tuhan Yesus, atau menurut musim itu adalah Allah. Kira-kira siapa yang di surga? Ada yang sudah pergi ke sana? Enggak ada kan? Dua hal ini yang membuat kebingungan bagi anak muda dan seluruh orang-orang Kristen. Dan sebenarnya bagaimana Pak, bagaimana bisa menjawab ini? Sebenarnya ada dua cara. Yang satu, lewat pengajaran Alkitab. Pengajaran Alkitab itu yang disentuh adalah logikanya, pengetahuannya, ini, pikirannya. Tetapi yang hari ini, nanti yang logika itu hari Minggu saya akan jelasin. Tetapi yang hari ini ada metode yang kedua. Bagaimana saya memberitahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, bahwa cuman satu surga dan tidak ada yang lain, bahwa cuman Yesuslah yang menciptakan kita, dan selain datang kepada Yesus nggak ada yang lain. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Dua. Lewat berjumpaan pribadi secara langsung. Seperti Paulus. Paulus ini mau diajari sebagaimanapun, misalnya ya Petrus tiba-tiba datang. Dia berkhotbah kepada Saulus. Saulus, bertobat kamu begini-begini. Gak akan percaya dia. Saya jamin 100%. Karena apa? Ilmunya di sini sudah banyak. Dia adalah lulusan dari gurunya namanya Gamaliel. Gamaliel itu adalah guru nomor 1 terhebat di zaman itu. Bahkan digadang-gadang Paulus ini itu punya kedudukan nanti kalau dia akan menjadi penerus di situ. Wih, ini calon pemimpin. Ini luar biasa. Tetapi dia buang semuanya itu ketika dia berjumpa dengan Kristus. Masalahnya yang menjadi masalah. Bagaimana caranya seorang Kristen bisa berjumpa dengan Kristus? Banyak di sini yang lahir Kristen, banyak ya.
Tapi lahir Kristen itu belum menjamin seseorang tersebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Belum tentu. Kalau begitu, perjumpaan pribadi itu yang bagaimana? Perjumpaan pribadi itu kalau menurut Paulus, ketika dia berjalan, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia mendengar suara. Dan dia melihat cahaya. Jadi apa perjumpaan pribadi adalah perjumpaan dengan Tuhan secara spiritual, bukan dengan logika. Ingat, dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Siapa saja yang pernah berjumpa, melihat surga, penglihatan itu ada satu lagi, Yohanes, murid Yesus. Dia pernah naik ke surga dan dia gambarkan, itulah yang ditulis di dalam Wahyu. Lihat ini. Kalau begitu Pak, bagaimana cara saya bisa berjumpa pribadi? Saulus ini adalah seorang pilihan. Dia berbeda caranya. Kalau dia caranya, tahu nggak kenapa Tuhan memilih Saulus? Setelah saya pelajari, saya tahu. Karena dia berkobar-kobar. Lihat apa? Berkobar-kobar ingin di jalannya Tuhan. Supaya dia itu orang yang maksimal membela Tuhannya. YHWH. Saya mau tanya, apakah salah Tuhannya Pak Saulus ini? Salah apa enggak Tuhannya Saulus ini, YHWH? Kalau dia taat kepada hukum Taurat, apakah dia salah? Enggak. Apakah dia bisa masuk surga? Mungkin, bisa. Mungkin. Kalau dia bisa menggenapi seluruh hukum Taurat. Masalahnya Bapak Ibu, dari awal hukum Taurat ada, sampai Yesus itu belum pernah ada satupun orang yang tidak berdosa. Yang buat hukum Taurat siapa? Musa. Musa apakah dia pun masuk? Enggak masuk. Yang buat, yang nulis sendiri tidak masuk. Yesus itu satu-satunya manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, kemudian dia ajak, hukum Taurat tidak dihilangkan Bapak Ibu, tetapi di-upgrade ke hal yang lebih tinggi. Dari 10 menjadi diubah 2. Kasihilah sesama dan kasih Tuhan. Karena apa? Hukum Taurat itu 10 sebenarnya dibagi 2. 4 yang pertama adalah hukum tentang mengasihi Tuhan. 6 sisanya adalah hukum tentang mengasihi sesama. Dan di hukum Taurat itu hukum, berarti ada penghukuman. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus yang mengajarkan itu hukumnya kasih. Itu beda. Kasih itu butuh kesadaran. Tetapi hukum itu keterpaksaan. Oleh karena itu, saya mau katakan, kita yang belum berjumpa pribadi dengan Tuhan, dengarkan baik-baik ini anak-anak muda, secara khusus ini firman Tuhan untuk kalian. Saya nggak peduli apakah kalian ini SD, SMP, SMA, masih kecil sekalipun tidak masalah. Bahkan kita bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Pak, saya ini pemain musik, apakah saya bisa berjumpa dengan? Bisa. Ada hal-hal yang di luar jangkauan manusia, akal manusia, bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tapi caranya, ada 3 tips yang saya akan berikan pada malam hari ini. Pertama, ini wajib, buka hati. Apa itu buka hati? Kadangkala orang ketika misalnya dia berdoa, dia itu tidak membangun koneksi, hatinya. Dia tidak telepon. Kenapa? Nyanyi enggak, bersuara enggak, cuman duduk, senderan, lama-lama
tidur. Nggak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus tidur kemudian nggak bisa. Sangat menyebalkan kalau kita lagi telepon-teleponan sama orang, terus cuman satu arah. Pertama, buka hati. Kenapa buka hati? Karena Yesus akan menerima kita apa adanya. Sekarang udah nggak usah peduli kita urusin dosa, tapi seorang berdosa, tapi apa. Pokoknya udahlah ditanggalkan itu dulu. Yang penting sekarang, kalau kita mau berjumpa pribadi dengan Yesus, satu, buka hati. Tapi yang aktif, buka hati itu aktif. Koneksinya itu, kita tutup mata, kita sembah Tuhan. Ketemu, koneksi. Itu yang pertama. Kedua, jangan tahan. Karena ada banyak kasus, ketika berdoa, haleluya, terus kemudian dia merasa sesuatu yang gak masuk akal. Apakah dia tiba-tiba jadi kedinginan, apa kepanasan, apa jadi gemetaran, apakah dia nanti lihat api, lihat angin ribu, dia nggak tahan, kenapa ini mulut dia mulutnya harusnya dia, kan saya bilang jangan tahan, dia malu kan dia mau, ketika kita tahan, stop. Ketika misalnya Tuhan mulai bekerja, mulai kita mau angkat tangan, kok saya angkat tangan, nggak mau. Jadi dia tahan semua organ tubuhnya supaya tidak melakukan apapun. Roh Kudus itu sangat sensitif, dia lembut. Ketika kita tolak, dia pindah ke sebelahnya. Ingat Saulus tadi, yang mengalami perjumpaan pribadi hanya dia, sebelahnya enggak. Jangan-jangan hari ini, jangan sampai sebelah kita mengalami, kita enggak. Yang sana mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, yang sini enggak. Tuhannya ada di sini, Roh Kudusnya ada di sini. Tetapi kenapa yang ini dilawat Tuhan, yang ini dijamah Tuhan, yang ini enggak? Satu hal aja, karena dia enggak buka hati. Dua, dia menahan, entah dia gengsi, entah dia, pokoknya dia nggak mau malu. Yang ketiga, ini penting. Untuk para pemula yang belum sama sekali merasakan lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi, jangan buka mata. Karena ketika buka mata, maka indera kita mulai bekerja. Ingat, ketika kita tutup mata, tubuh kita ini menutup semuanya. Ketika kita tutup mata, maka hati kita ini punya mata. Inilah yang akan melihat. Makanya ada banyak kesaksian, lagi berdoa, dia melihat cahaya. Saya tanya, kamu tutup mata atau buka mata? Tutup mata. Loh, kalau tutup mata harusnya warnanya apa? Hitam, gelap. Tetapi ketika tutup mata, kenapa jadi terang? Harusnya tutup mata secara logika gelap, makanya ini di luar logis. Loh kenapa ini AC-nya banyak tapi saya panas banget. Kenapa kok seperti ada bergetar? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Pokoknya ada banyak hal-hal yang di luar akal sehat terjadi. Kita jangan tahan, kita terima, kita buka hati, kita sembah Dia. Saya mau katakan, cuma ini satu-satunya cara instan. Karena belum tentu kalau nanti saya ajarkan di hari Minggu besok tentang materi, logika, kita tambah pusing. Lebih enak mana? Saya mau tanya nih, lebih enak mana? Teori atau praktek langsung ketemu? Caranya ketemu Tuhan ini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Apa langsung praktek? Ketemu Tuhan. Tuhan, salaman. Ayo, lebih gampang mana? Praktek. Tetapi kenapa banyak orang-orang Kristen nggak pernah praktek? Kalau datang udah terpaksa, kalau datang setengah-setengah. Ayo, kali ini aja coba. Benar-benar habis-habisan kita sembah Tuhan, habis-habisan kita pakai segenap kekuatan kita, air mata kita udah nggak usah lagi namanya ditahan-tahan dah.
Karena Tuhan sayang kita. Ingat, tanggalkan semua gengsi, tanggalkan semua malu, sembah Tuhan. Nanti sebentar mungkin ada yang mendoakan, Bapak Ibu, nggak usah ditolak, terima. Itu tuh kalau ada yang mendoakan kita, itu pertama. Kalau kita menolak, itu capek, seperti mental begitu. Aduh, saya kalau mendoakan, capek. Akhirnya seringkali nggak semua, karena tenaga itu tersedot. Jangan dipikir mudah. Karena itu ada sesuatu yang keluar sama seperti waktu Yesus. Ada yang menjamah ujung jubahnya. Kemudian Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Ada kuasa yang keluar. Tapi paling menyenangkan bagi para pendoa ketika dibantu. Dibantu itu bukan pendoa yang penuhkan Roh Kudus. Bukan saya juga yang penuhkan Roh Kudus. Tetapi saya dan pendoa tahu jalan ke tempat itu. Saya dan pendoa tahu bagaimana kita udah merasakan masuk ke sana, itu nikmatnya bagaimana. Jadi kita sebagai penuntun jalan, kita sebagai pendorong, maju kamu, maju. Disuruh maju kita nahan, maju, nahan. Enggak nyampe-nyampe, capek namanya. Hari ini secara khusus buat pemuda-pemudi. Mau tahu Tuhan itu ada apa enggak? Hari ini ada Yesus akan bertemu secara pribadi dengan engkau. Yesus secara pribadi bertemu dengan engkau malam ini. Siap-siap. Gak usah lihat kiri kanan. Gak usah malu. Ingat, kosongkan semuanya. Hanya engkau dengan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa.